Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Ubit ya. Sekarang kita udah memasuki capture ke-19 ya. Kita akan membahas tentang map di Golang ya. Oke, langsung aja. Nah, map digunakan untuk menyimpan nilai data dalam key dan value ya. Kalau sebelumnya kita belajar array dan slice, nah itu kan untuk mengaksesnya dia index dan value ya. Index dimulai dari 0 ya. Kalau map bedanya dia pasangan ya, key value ya. Mirip kayak array asosiatif ya kalau di PHP gitu ya. Nah, setiap elemen dalam map adalah pasangan key dan value. Nah, nanti dia pasangan nih, dia ada key dan ada value-nya. Lalu, key pada map bersifat unik, tidak boleh sama. Jika ada key yang sama, maka secara otomatis data sebelumnya akan diganti dengan data yang baru. Nah, jadi key-nya itu unik. Jadi kalau teman-teman udah definisikan misalkan sebelumnya di atas key sama value-nya gitu ya. Terus di bawah sama misalkan key-nya. Nah, nanti yang diambil yang terbaru yang di bawahnya gitu ya. Lalu panjang map adalah jumlah elemennya. Kita bisa mendapatkan panjang map dengan menggunakan fungsi len ya. Jadi sama kayak array sama slice bisa diambil panjangnya dengan fungsi len. Nah, default value dari map adalah nil. Jadi biasanya dalam bahasa pemrograman itu kan kalau objek yang belum diinisialisasi secara otomatis nilainya adalah null atau nil ya. Nah, berbeda dengan di Golang nih, di Golang saat kita buat variabel dengan tipe data tertentu maka secara otomatis kan akan dibuat default value-nya ya. Kayak misalkan kemarin sebelumnya kita belajar tipe data, misalkan integer kalau nggak diisi gitu ya, kita bikin variabel dia kena default value dari si tipe datanya. Misalkan kalau integer 0, kalau boolean itu false, kalau string ya string kosong gitu ya. Nah, kalau di Golang nih ada tipe data nil, yaitu data kosong lah istilahnya. Nil sendiri hanya bisa digunakan di beberapa tipe data ya, seperti interface gitu ya, function, map, pointer, dan channel gitu ya. Nah, salah satunya di map ini ya. Jadi default value dari map ini adalah nil. Oke. Nah, ini sintaks untuk membuat map ya. Nah, bisa dengan kata kunci var dan tanda titik dua sama dengan. Nah, biasanya var lalu nama mapnya apa, lalu sama dengan key-nya map gitu ya. Ini key-nya keyword maksudnya keyword map, jadi tulis map gitu ya. Nah, ini key tip itu maksudnya kan tadi pasangan antara key sama value ya. Nah, ini tipe data si key-nya apa, lalu ini di tanda bracket gini ya. Lalu setelah itu tipe data si value-nya. Jadi ada dua tipe data si key-nya, tipe data si value-nya. Nah, lalu lanjut di kurung bracket, curly bracket gini ya. Terus ini key-nya, key pertama, lalu kan dia pasangannya tadi ya, key value key 1, terus titik 2 value 1, koma key 2 titik 2 value 2, koma dan seterusnya ya. Bisa banyak tergantung teman-teman programnya ya. Atau dengan titik 2 sama dengan dia nggak usah pakai var, nama map langsung keywordnya map sama ya, tipe data key, tipe data value, dilanjutkan curly bracket dan pas isinya ya kayak tadi sama. Nah, ini dengan function make bisa juga ya. Jadi var map, nama mapnya lalu sama dengan, nah ini di sini make ya, make baru buka kurung tutup dulu, terus lalu map, keywordnya map, nah diikuti dengan bracket, sama ya kayak tadi ya, tipe data key sama tipe data value-nya ya sama, bisa pakai titik 2 sama dengan juga, di sininya tetap pakai make, tapi kalau yang titik 2 sama dengan nggak pakai var gitu ya, diikuti dengan tipe data key lalu tipe data value-nya gitu ya. Ini sintaks untuk membuat map ya. Oke. Nah, ini kita coba ya membuat map dengan keyword var dan tanda titik 2 sama dengan ya. Biar lebih enak bisa kita coba aja kali ya di kode editor kita. Nah, teman-teman buka kode editornya kayak biasa ya, VS Code gitu ya. Nanti di sini teman-teman bikin folder misalkan namanya Go Map gitu ya.
Oke, setelah bikin folder kita buka di VS Code-nya. Nah, setelah terbuka gini ya, udah terbuka, kita bikin file namanya kayak biasa main.go. Lalu kita bikin package-nya dulu, function main-nya. Oke, oh ini hurufnya kekecilan ya. Sebentar, kita gedein dulu, ini mungkin dua kali ya. Oke. Nah, inilah ya. Oke. Lalu kita coba buat map dulu ya. Nah, gini kan tadi var gitu ya. Lalu nama mapnya, misalkan kita bikin namanya person ya. Person lalu sama dengan keywordnya ya map. Nah, diikuti dengan tipe datanya tadi ya. Tipe data si key-nya apa, lalu tipe data si value-nya apa. Nah, lalu diikuti dengan isinya ya. Nah, isinya bisa teman-teman panjang ke sini atau lebih enak misalkan ke bawah aja ya. Ini misalkan ini kan tadi string ya tipe datanya, jadi kita pakai kutip dua si key-nya, misalkan name gitu ya. Misalkan nama ya. Gitu ya. Misalkan koma gitu ya. Lalu yang kedua misalkan job gitu ya, kutip juga karena string, koma jangan lupa. Nah gitu. Ini terus misalkan kita bikin satu lagi deh ya, stok misalkan titik 2 sama dengan, nah ini yang pakai titik 2 sama dengan ya. Kalau tadi pakai var ini sama, lalu map diikuti dengan tipe datanya string, si ini key-nya, lalu ini bisa boleh ya, bisa mau integer string. Nah ini kita coba yang integer ya value-nya ya. Lalu curly bracket, terus misalkan di sini book gitu ya, karena string. Lalu di sini kan ya, di sininya integer ya, kita masukin integer, terus string lagi itu, lalu sini stok integer lagi kan, pasangan ya key value-nya, ini key-nya value-nya, key-nya value-nya gitu ya. Oke, nah udah kayak gini tinggal kita cetak ya. Coba kita cetak printline gitu ya, person gitu ya. Terus ini kita coba oke gini, kita cetak dulu ini yang person, ini yang stok. Nah ini oke, coba kita jalanin ya. Ini kita udah berhasil membuat map dengan tanda pakai dengan var dan titik 2 sama dengan ya gitu ya. Oke, kita jalanin dulu. Go run main.go. Nah ini ya, dia seperti ini jadinya map. Nah ini key value ya, pasangan kan dia ya, key-nya job, value-nya programmer. Ini nggak ngurut ya, dia nggak masalah ya, karena emang dia dari sananya seperti itu. Lalu ini name, meskipun kita di sininya awalnya name, nanti dia berdasarkan ini ya, apa objek ya. Ini name key-nya, lalu value-nya Ahmad Mubid. Nah yang kedua ini mapnya, yang pertama book, ini value-nya 10, key-nya, terus lalu key-nya handphone, value-nya 5 ya kan, pasangan key dan value, key value, key value gitu ya. Ini key, ini value tipe datanya gitu ya. Ini key, ini value gitu ya. Dia pasangan key dan value ya teman-teman ya. Nah cara aksesnya sama aja sih kayak di array sama slice ya. Jadi misalkan kita mau akses kalau array kan dia di kalau mau akses gitu ya, misalkan person gitu ya, terus kurung bracket gini, terus indeksnya ya. Kalau ini key-nya ya yang kita mau, itu misalkan kita mau ambil name-nya itu. Nah kayak gitu. Lalu yang ini yang kedua, yang person, kita ambil job-nya. Nah ini key-nya ya yang diambil nih. Oke, yang ini misalkan kita mau cetak stok yang apanya nih,
booknya, misalkan booknya stoknya berapa gitu ya. Lalu yang ini handphone ya, stoknya berapa gitu ya. Nah gini cara aksesnya. Jadi ketika kita print tak, nah ini jadi yang ini yang tadi person name-nya kita ambil nih. Nah ini Ahmad Mubid, lalu yang job nanti gini programmer. Nah yang stok ini nanti 10, lalu yang handphonenya 5 gitu ya. Nah gitu cara aksesnya ya. Kita panggil si key-nya ya, nih key-nya ya. Seperti itu ya. Oke, ini cara membuat map dengan keyword var dan titik 2 sama dengan ya. Kayak gini. Oke, ini kita kasih ya, membuat map dengan keyword var dan tanda titik 2 sama dengan gitu ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kita bisa juga membuat map dengan function make ya. Oke. Kita coba aja langsung ya dengan function map bedanya seperti apa. Nah, ini kita coba di bawahnya aja ya, sini ya. Oke, kita membuat map dengan function make. Gitu ya. Nah, ini misalkan saya bikin var laptop, misalkan nama mapnya. Lalu jangan lupa sama dengan lalu make gitu ya. Tadi kan sintaksnya gitu ya, make, lalu kurung buka kurung tutup diikuti dengan lalu make-nya make, terus map, keywordnya map. Nah di sini masukkan tipe data si key-nya string, lalu diikuti dengan tipe data si value-nya. Nah gitu ya. Nah lalu kalau mau masukin datanya gitu ya, kita tinggal panggil si namanya, nama si mapnya, diikuti dengan kurung bracket dulu, terus ininya key-nya ya. Nah, key-nya apa? Misalkan merek gitu ya. Lalu di sini diikuti dengan sama dengan value-nya. Nah, gini. Misalkan Apple gitu ya. Lalu panggil lagi laptop gitu ya. Nah, di sini sebutin key-nya lagi, model misalkan sama dengan. Nah, diikuti dengan value-nya. Gitu ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Teman-teman, dengan fungsi make ini kan dengan var, kita coba buat lagi satu lagi yang pakai titik 2 sama dengan, dia langsung aja ya nama mapnya, lalu titik 2 sama dengan gitu kan, keywordnya make gitu ya, lalu diikuti dengan keyword lagi map gitu ya, terus tipe datanya misalkan string, lalu tipe data si value-nya, misalkan kita coba integer gitu ya. Kalau memasukkan panggil lagi si namanya, lalu key-nya merek, stok aja ya, stok, tadi kan udah stok, misalkan ya, misalkan sama dengan 100 gitu ya. Terus misalkan komputer ini harga, misalkan harga sama dengan misalkan itu ya, misalkan ya. Lalu ini, nah ini cara membuat map dengan function make ya. Jadi ya, nah ini tinggal coba kita panggil dulu si tadi yang laptop. Nah kayak gini sama aja kayak tadi ya, kita panggil lagi di bawahnya ini key-nya, jangan lupa key-nya merek, yang ini key-nya jangan lupa model. Nah gitu ya. Nah yang ini sama juga, kita paste aja biar cepat. Ini kita komputer ya, yang kedua komputer. Nah ininya kita stok, key-nya ya harga. Oke, kayak gini ya caranya ya. Dia var lalu nama ininya mapnya, terus diikuti dengan make,
terus map, tipe data key, tipe data value ya. Ini juga sama. Kalau ini titik 2 sama dengan, bedanya langsung nama. Nah, di sini make gitu ya. Oke, coba kita jalanin lagi sesuai sama sintaks yang tadi ya. Go run main.go. Nah, ini ya, ini kan tadi yang pertama ya, mapnya ya, yang ini. Nah, dia akan menggunakan mereknya Apple, modelnya MacBook Pro. Nah, kalau kita cetak berdasarkan keyword key-nya ya. Nah, ini nih. Oh, ini sorry. Ini kita cetak mereknya, nanti keluar Apple. Kita cetak modelnya, keluar MacBook Pro gitu ya. Nah, kayak gini. Ya, sama yang komputer juga. Ini 100, ini 8 juta gitu ya. Sama aksesnya juga ya. Oke, ini cara membuat map dengan function make ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini mendapatkan panjang map ya. Ini sama sebenarnya kayak di array sama di slice ya. Dia bisa pakai function len ya. Coba kita coba aja di sini ya. Jadi yang ini kita ini aja ya, yang udah ada aja ya. Ini misalkan mendapatkan panjang map. Nah, caranya misalkan kita cetak nih, gini caranya misalkan. Nah, ini misalkan kita mau tahu panjang yang si person ya tadi yang ini ya. Nah, ini panjang mapnya berapa sih gitu ya. Oke, ini tinggal gini, len, function len, lalu kurung buka kurung tutup nama si mapnya gitu ya. Sama misalkan kita mau tahu juga yang satu lagi yang stok, misalkan len fungsinya len lalu diikuti dengan namanya misalkan stok. Nah, kita mau tahu nih yang person sama stok ini panjangnya berapa gitu ya, panjang mapnya. Oke, kita coba jalanin. Nah, ini panjangnya 2 karena datanya ada 2, dia kan sepasang ya, key sama value. Ini 1 dihitungnya, ini 2 sama ini 1, ini 2. Atau misalkan ini kita tambahin deh ya, misalkan ini address gitu ya, gini misalkan Jakarta gitu ya, koma jangan lupa. Nah, ini kita kalau kita ini harusnya ini 3, ini 2 gitu ya. Oke, save, jangan lupa. Kita cetak lagi ya. Nah, ini kita jalanin lagi. Nah, bener kan, ini 3 si yang person, yang stok jadi 2 karena tadi kita tambah 1 ya, ini ya, address ini. Nah, itu ya untuk mendapatkan panjang map ya dengan function len ya, gini ya, len kurung buka kurung tutup nama si mapnya, gitu aja ya, gampang. Di sini nanti dia akan kebaca ini karena dia pasangan key dan value, dihitungnya 1, gini ya, 1, 2, 3 ya. Oke, seperti itu untuk panjang map. Nah, lalu membuat map kosong. Oke nih, kita kan tadi kita membuat map ada isinya ya. Kita coba membuat map kosong ya. Ada 2 cara ya, sama kayak tadi pas sintaks awal ya, bisa pakai make dan nah, ini bisa pakai make, bisa pakai langsung kayak tadi ya, kayak pakai var gitu ya. Oke, kita coba dulu, kita bikin mungkin ya, langsung aja ya di sini ya. Oke, di bawahnya aja misalkan membuat map kosong. Nah, gini. Lalu misal var map 01 gitu ya, coba ya namanya. Lalu pakai make, coba ya make. Lalu kan tadi keywordnya map diikuti dengan tipe data key-nya, lalu tipe data value-nya. Ini. Oke, satu lagi var map 02 gitu ya, sama dengan kan var langsung ya, dia map gitu ya. Terus tipe datanya string, lalu tipe data si value-nya. Nah, ini membuat map kosong kayak gini ya. Lalu kita coba cetak ya.
dia yang map 01 ya, kita cetak yang map 0 dulu, habis itu yang map 01. Ini map 02 aja gini ya, 1 ini 2 gitu ya. Nah gini ya, kita buat map 0 dulu seperti ini ya, sama kayak sintaks di awal, cuman kita nggak ada isinya ya gitu ya. Coba kita cetak. Nah ini, jadi dia isinya map kosong ya, kayak gitu. Itu teman-teman kalau membuat map kosong, ini seperti ini ya caranya ya. Jadi kadang di program kita butuh map kosong ya, untuk nanti diisi datanya gitu. Nah caranya seperti ini, bisa dengan dua cara ya. Lalu ini apa bedanya sih dengan yang make sama yang langsung kayak gini ya? Mungkin kita coba ini ya kali ya. Misalkan map 01 ini sama dengan misalkan nil ya. Tadi kan default tipe data map itu nil ya. Ini nil enggak? Ini bedanya kalau pakai make sama yang langsung ini gimana gitu ya. Coba kita coba nil apa enggak. Nah ini nih. Dia kalau pakai make ini dia nggak nil sebenarnya ya. Nah, tapi kalau pakai yang var gini dia kena default tipe datanya ya, tipe data dari si mapnya itu true. Jadi dia ini sebenarnya nil ya nilainya ya, yang si map 02 ini. Kalau teman-teman membuat map dengan cara kayak gini map kosong, nah nanti dia nil ya nilainya ya, seperti itu ya. Nil itu tadi kita udah bahas ya, tipe data yang hanya bisa untuk tipe data tertentu ya, kayak apa namanya map ini salah satunya. Oke, seperti itu ya bedanya ya kalau untuk membuat map kosongnya. Kita balikin dulu aja ya, kita tadi cuma mau tahu aja ini nil apa enggak gitu ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman ingat ya bedanya ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya ke slide. Nah, menambah dan mengubah elemen map ya. Ini sebenarnya sama kayak array ya, caranya ya. Cuman bedanya kalau di array kan kita patokannya sama indeksnya. Kalau ini key ya, key-nya ya, itu ya. Kalau mau merubah, menambah dan mengubah ya, kita tetap patokannya dari si key-nya. Oke, kita coba lagi ya. Di kode editornya buka lagi, kita buat di bawah sini aja gitu ya, menambah dan mengubah elemen map gitu ya, kayak gini. Misalkan teman-teman di sini coba ini ya, apa namanya, yang udah ada ya. Kan tadi yang laptop mana tadi, nah yang ini nih yang laptop. Kita coba tambah ya di sini ya. Ini kan baru ada ini ya merek sama model gitu ya key-nya ya. Kita coba tambah tahun gitu ya. Jadi teman-teman tinggal panggil aja namanya, nama si mapnya laptop, lalu yang mau kita tambahkan ini apanya, key-nya, misalkan tahun gitu ya. Lalu tinggal sama dengan isinya ya 2020 gitu. Ini value-nya gitu. Nah, ini kalau mau menambah kayak gitu ya. Jadi nanti di sini kita nambah satu lagi ya untuk ininya mapnya. Lalu kalau mau mengubah sama juga, misalkan ya mengubah, misalkan modelnya kan tadinya di sini udah ada modelnya MacBook Pro ya. Nah kita coba ubah ya teman-teman ya. Kita coba ubah si modelnya, misalkan sama, kita panggil dulu nama mapnya, lalu kita panggil value-nya model gitu ya. Lalu sama dengan misalkan jadi MacBook tadinya MacBook Pro gitu ya. Coba kita print ya di sini ya, print kan si laptop. Nah kayak gini ya, kita coba yang tahun sama ini. Nah gini, kita coba untuk
cetak tahunnya, tahun yang tadi udah kita tambah, lalu yang kita udah ubah tadi model. Oh benar, dia udah berubah. Kita coba cetak. Nah ini, oke kita nambah nih ya. Kan tadinya ini kan kayak gini, tadinya merek Apple, model MacBook Pro, udah gitu aja ya. Nah setelah kita tambah dan kita ubah jadi mereknya jadi Apple. Nah ini kita ubah jadi modelnya MacBook Pro, tadinya di atas ya kan. Nah, ini MacBook Pro jadi MacBook Air. Nah terus kita tambah lagi tadi, ini nambah kan, ini tahun. Nah ini kita tambah tahun dari 2020. Nah dia nanti muncul di sini di terakhirnya tahun 2020 gitu ya. Nah ini ketika kita cetak, udah yang terbaru, dia udah ada tahunnya 2020 dan dia udah keubah di si modelnya ini jadi MacBook Air ya kan. Tadinya di sini kan MacBook Pro. Nah, karena udah kita ubah jadi dia MacBook Air gitu ya. Jadi cara mengubah menambah dan mengubah elemen map, tinggal panggil mapnya, masukkan key-nya, lalu apa yang mau ditambah. Kalau diubah sama juga, nanti di sini masukin apa yang mau diubah, key-nya jangan lupa. Dan di sini nama mapnya, kayak gitu ya. Oke, nah, kita lanjut. Nah ini menghapus elemen map ya. Nah ini caranya, cara untuk menghapus elemen map itu dia dengan keyword delete ini ya, delete, lalu kurung buka kurung tutup diikuti dengan ini nama ininya ya, nama mapnya, lalu diikuti dengan key-nya. Jadi nama map key, delete kurung buka kurung tutup nama mapnya lalu key. Jadi nanti kita hapus. Oke gitu ya. Oke, kita coba aja langsung di sini ya, menghapus gitu ya elemen map. Oke kita coba hapus yang udah ada ya, misalkan yang laptop ini. Nah ini laptop ini kita hapus mereknya ya gitu ya. Ini kita hapus, coba delete. Nah keywordnya delete ya, delete, lalu kurung buka kurung tutup gini diikuti dengan namanya, nama si mapnya, lalu key-nya apa di sini, merek. Nah gini ya, delete nama mapnya apa, key-nya apa, key-nya ya bukan value-nya ya gitu ya. Oke, lalu kita coba print lagi untuk si laptop tadi, udah kehapus belum gitu ya si mereknya nih. Oke kita jalanin lagi. Nah ini dia cuma ada model MacBook Air sama tahun ya. Tadinya kan dia ada mereknya Apple di sini ya. Karena nah ini karena udah kita hapus, jadi dia tinggal dua ini aja nih gitu ya. Ininya udah kita hapus gitu ya. Panjangnya pun nanti kalau teman-teman mau tahu itu pasti berubah ya panjangnya ya. Tinggal pakai lem gini. Nah panjangnya jadi dua, harusnya kan tadinya awalnya 3 gitu ya. Kalau teman-teman hapus salah satu gitu ya si map, key value-nya gitu ya, elemennya, nanti dia panjangnya pun berubah ya gitu ya. Oke itu ya untuk menghapus elemen map ya, mudah ya, tinggal keyword delete lalu nama mapnya sama key-nya tuh, diikuti koma terus key-nya gitu. Oke kita lanjut nih yang terakhir. Nah map bersifat pass by reference, jadi sama kayak slash ya, sebelumnya kita udah belajar ya. Jadi map itu bersifat pass by reference, artinya apapun yang terjadi pada variabel utama ataupun variabel yang mereferensikan akan berdampak ke yang lain. Jadi semua variabel yang mempunyai alamat memori yang sama itu nanti akan terdampak atau berubah ya, seperti itu. Jadi sifatnya pass by reference ya, bukan pass by value dia. Oke. Nah ini gimana sih, kita coba. Sebenarnya sebelumnya udah juga ya kita contohin di slice. Nah ini misalkan gini, kita bikin dulu map, ada map bersifat pass by reference. Nah misalkan kita bikin map baru dengan nama person 2 tapi diambil dari person gitu ya. Person itu yang ini ya, yang sebelumnya yang atas ini ya. Nah kita bikin dengan yang sama. Oke kita
bikin seperti itu, lalu kita coba cetak nih yang sebelumnya kan persen, lalu kita cetak lagi yang persen 2 nih gini. Lalu di sini kita ubah nih si persen 2-nya. Persen 2-nya kita ubah, misalkan addressnya gitu ya, sama dengan jadinya Tangerang. Nah ini kita ubah, kan tadinya dia Jakarta ya, ini ya tadinya Jakarta, si addressnya kita ubah jadi di Tangerang, tapi kita ngubahnya dari si yang persen 2 yang baru kita buat. Ini kan baru kita buat, dia ngambil dari persen kan, dari situ. Nah ini kita lihat, kita mau coba ini kalau kita ngubah yang ini gitu ya, ini ikut berubah enggak gitu ya kan. Nah ini kan induknya nih. Oke. Nah kita coba yang afternya ya gitu ya, yang after kita rubah persen sama persen 2 nya tadi ya ini. Oke, kayak gini ya. Jadi setelah kita ubah itu hasilnya seperti apa, kita coba jalanin programnya. Nah ini kan awalnya seperti ini ya, jadi kita bikin ini yang persen, lalu ini yang persen 2 nih, ini sama kan. Nah ini karena kita membuat map dari si persen ini gitu ya, jadi isinya address, job, sama name, address, job, name ya istrinya, karena kita membuat dari persen ini. Oke. Nah setelah itu kita ubah nih persen 2 nya, addressnya jadi Tangerang gitu ya, tadi Jakarta. Nah ternyata si map pertama juga berubah gitu ya. Harus kan kita padahal ngerubahnya yang map yang persen 2, tapi yang persen satunya juga tuh berubah Tangerang gitu ya. Maksudnya pas by reference itu jadi jadi sifatnya dia itu apapun yang terjadi pada variabel utama ataupun variabel makro akan berdampak ke yang lainnya juga. Jadi kalau saya rubah persen 2 ya pasti persen 1 ikut berubah karena dia pas by reference. Sama juga kalau saya rubah persennya aja, misalkan ini persen kita ubah nih, yang persennya yang kita ubah bukan persen 2. Nah coba kita cetak lagi. Nah ini kan berubah juga dia si persen 2 nya gitu ya, karena dia mereferensikan gitu, jadi ngikut ke yang persen gitu. Sama apapun yang terjadi pada salah satu yang kita istilahnya referensikan, jadi dia akan ikut berubah ya, maka dia sifatnya pass by reference gitu ya. Ini saya balikin lagi. Oke begitu ya teman-teman ya, untuk map bersifat pass by reference ya. Nah ini oke, udah semua ya untuk yang bagian map nih. Tadi kita membuat map sampai kita tadi map bersifat by reference ya gitu ya. Oke, ini kode programnya. Kita lanjut lagi ke slide-nya. Oke, nah ini selesai ya untuk materi map pada Golang ya. Nah teman-teman kalau misalkan masih bingung ya gitu ya, nanti bisa ulang-ulang lagi video ini gitu ya. Nanti teman-teman kalau yang butuh source code-nya bisa di sini GitHub saya, atau nanti saya lampirin di deskripsi video ini beserta sama slide-nya juga ya, kayak gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman ya yang udah menonton. Nanti teman-teman minta tolong like jika suka video saya. Jangan lupa sharing ke teman-teman yang lain juga yang lagi belajar, biar ilmunya juga bermanfaat terus buat yang lain. Jangan lupa komen kalau ada saran atau kritik atau pertanyaan atau request materi lain gitu ya. Dan jangan lupa yang terakhir subscribe video ini, karena nanti banyak materi-materi selanjutnya akan saya buat ya. Oke, gitu aja untuk materi map kali ini. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton.